Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, sub kelompok 1A, Angkatan 3, pada program Latsar CPNS 2025. Kali ini berkesempatan untuk menjelaskan paparan benchmarking nilai berakhlak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2010 hingga 2025. Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja, praktik atau proses bisnis suatu organisasi dengan organisasi lainnya yang dianggap terbaik di bidangnya. Secara sederhana, benchmarking adalah proses belajar dari yang terbaik untuk menjadi yang terbaik. Dasar dari nilai berakhlak merupakan panduan perilaku ASN yang mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas. DPMPTSP sebagai instansi pelayan publik memiliki peran strategis dalam menerapkan nilai-nilai tersebut, terutama dalam memberikan layanan yang cepat, transparan, dan responsif kepada masyarakat dan investor. Benchmarking dilakukan untuk melihat secara langsung praktik baik penerapan nilai berakhlak pada DPMPTSP, serta mengenali strategi yang dapat diadaptasi oleh instansi lain dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pelayanan dan akuntabel. Tujuannya untuk mengetahui efisiensi operasional dan kinerja sebuah fungsi atau proses dalam suatu organisasi. Membandingkannya dengan praktik terbaik dari tahun 2010 hingga tahun 2025 dengan metode analisis berakhlak. Membandingkan penerapan nilai-nilai berakhlak pada DPMPTSP periode tahun 2010 hingga tahun 2025. Kemudian menggali pembelajaran lesson learned untuk penguatan nilai berakhlak dalam organisasi pemerintah saat ini. Penerapan nilai berakhlak pada DPMPTSP yaitu berorientasi pada pelayanan. Pada tahun 2010, pemohon harus datang ke kantor pelayanan dengan membawa berkas hardcopy. Proses pelayanan yang lambat. Informasi dokumen pemohon dapat diketahui dari papan informasi yang tersedia. Namun kini pada 2025, pemohon tidak lagi harus datang ke kantor pelayanan, tapi cukup mengakses web layanan Satu Sehat ataupun layanan OSS. Proses yang cepat. Informasi dokumen pemohon dapat diakses melalui layanan OSS ataupun Satu Sehat. Begitu mudahnya saat ini, dengan gampangnya mengakses pelayanan secara cepat dan akurat. Kemudian, akuntabel. Pada tahun 2010, proses pemohonan tidak terbuka, rawan terhadap gratifikasi, fasilitas dinas digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, pada tahun 2025, proses permohonan lebih terbuka, informasi dan laporan lebih transparansi, juga anti gratifikasi. Kemudian, fasilitas digunakan dengan seyogyanya. Kemudian, kompeten. Pada tahun 2010, akses sumber informasi yang sangat minim, seperti hanya menghadiri seminar secara langsung. Rekam data arsip dilakukan secara manual. Kurangnya staf yang memahami AMDAL. Namun kini, pada tahun 2025, akses sumber informasi yang mudah seperti e-learning dan juga Zoom meeting. Rekam data arsip berorientasi dengan digitalisasi. Kemudian banyak staf yang telah memahami AMDAL. Selanjutnya, harmonis. Dulu lingkungan kerja yang kurang kondusif, serta atasan yang kurang mengayomi staf. Tapi, kini lingkungan kerja sudah lebih harmonis. Atasan yang mengayomi juga merangkul para jajaran staf, agar terciptanya kerja yang efektif. Serta loyal. Loyal terhadap bangsa dan negara, terhadap instansi dan organisasi, serta loyal terhadap atasan. Lebih mementingkan kepentingan negara dan juga instansi dibanding kepentingan pribadi. Adaptif. Pada tahun 2010, informasi pekerjaan hanya melalui surat menyurat. Prosedur pelaksanaan belum sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian pada tahun 2025, informasi pekerjaan melalui surat elektronik, aplikasi chatting, juga aplikasi Srikandi. Kemudian prosedur pelaksanaan yang sudah sesuai dengan SOP yang berlaku saat ini, karena mudahnya informasi yang didapatkan. Kolaboratif.
Pada tahun 2010, sulitnya berkoordinasi lintas antar instansi atau UPD hanya menggunakan surat menyurat. Masyarakat atau kelompok tidak terlibat dalam sosialisasi. Tapi kini, koordinasi antar UPD dipermudah dengan menggunakan grup komunikasi khusus, e-coordination, serta melibatkan masyarakat sipil, kelompok, dalam sosialisasi untuk pelayanan informasi. Dampak dan manfaatnya yaitu proses pelayanan cepat dan mudah, transparan dalam proses administrasi, akses informasi yang mudah dengan digitalisasi, meningkatnya kepercayaan publik terhadap DP-MPTSP, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan juga kompeten. Lesson learned, benchmarking nilai berakhlak di DP-MPTSP. 1. Transformasi pelayanan publik butuh komitmen jangka panjang DP-MPTSP. Menunjukkan bahwa perubahan budaya kerja tidak bisa instan. Sejak 2010, transformasi pelayanan dilakukan bertahap, dari manual ke digital, dari prosedural ke berorientasi kepuasan masyarakat. 2. Nilai berakhlak harus diinternalisasi, bukan sekedar dideklarasikan keberhasilan DP-MPTSP dalam menerapkan nilai berakhlak tidak hanya karena slogan, tetapi karena nilai tersebut dijadikan budaya kerja sehari-hari, baik dalam sikap pimpinan maupun staf. 3. Digitalisasi mendukung nilai adaptif dan akuntabel. Penerapan sistem OSS dan layanan digital lainnya memperkuat nilai adaptif dan akuntabel. Setiap proses terpantau sistem, meminimalkan intervensi manual, serta mempercepat pelayanan. 4. Pelatihan berkelanjutan menjaga kompetensi ASN dalam kurun waktu 15 tahun. DP-MPTSP konsisten meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan teknis, pelayanan prima, hingga komunikasi publik. Ini mencerminkan nilai kompeten yang terjaga. 5. Kepemimpinan kolaboratif adalah kunci. Perubahan hanya bisa berhasil bila didukung oleh pimpinan yang kolaboratif, terbuka terhadap inovasi, dan mau mendengar aspirasi staf serta masyarakat. Jadi, kesimpulannya adalah DP-MPTSP berhasil mengimplementasikan nilai berakhlak secara nyata melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis digital. Nilai-nilai seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan juga kolaboratif telah menjadi budaya kerja yang diterapkan konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan sistem yang baik, nilai berakhlak dapat diwujudkan dalam pelayanan publik yang profesional dan berdampak. Demikian sedikit paparan benchmarking pada DP-MPTSP. Kami, subkelompok 1, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.